ya. Nah, berikutnya untuk highlight yang lain yang juga saya pikir untuk pengantar menjadi perlu dan penting tentang konstelasi lembaga dalam sistem ketenagaraan kita, sehingga kita sedikit banyak tahu dan bisa jadi suatu saat kita punya peran di lembaga-lembaga yang ada dan seterusnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita, di konstitusi kita, ada lembaga-lembaga negara yang selama hari ini mengatur jalannya negara, baik dari fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif yang dinormakan atau dicantumkan dalam konstitusi. Kita tahu ada namanya DPD, DPR, atau dalam ini gabungan dua institusi ini menjadi MPR, itu diatur dalam konstitusi. Nanti juga kewenangannya juga diatur dalam konstitusi. Dan berikutnya ada lembaga kepresidenan, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Yudisial. Lalu kita juga mungkin mendengar ada Bank Sentral, ada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, ada KPU, dan ada pemerintah daerah. Ini lembaga-lembaga, 9 lembaga negara yang diatur, dinormakan, disebut secara definitif dalam konstitusi. Dengan kata lain, memang kalau kita mengenal ada namanya Mahkamah Konstitusi, itu memang konstitusi kita yang mengatur adanya mahkamah yang menguji tentang perundang-undangan misalnya. Kalau kita mendengar ada namanya Mahkamah Agung, ya itu juga lembaga yang diatur dalam konstitusi kita dan seterusnya. Konfigurasi yang lain ada juga lembaga-lembaga negara, lembaga support atau melengkapi, membantu jalan pemerintahan negara yang dibentuk oleh undang-undang atau kepres. Ya, kita mengenal misalnya KPK itu dibentuk dengan undang-undang, ada undang-undang KPK dan seterusnya. Selain juga nanti ada lembaga alat negara, ada Kementerian Negara, ada Polri, ada TNI dan seterusnya. Nah, jadi inilah konfigurasi sederhana untuk kita memotret lembaga negara dalam sistem ketenagaraan Republik Indonesia. Jadi suatu saat mungkin kita akan perdalam, teman-teman dalami lebih lanjut tentang apa itu fungsi Komisi Yudisial, apa itu fungsi lembaga namanya Mahkamah Agung, ada namanya Mahkamah Konstitusi, lembaga presidenan dan seterusnya, termasuk juga KPK misalnya, sehingga kita lagi-lagi bisa mengetahui fungsinya dan nanti pada waktunya lebih bisa mengoptimalkannya. Dan tentu kita berharap ya, misalnya saya berharap adik-adik atau kawan-kawan sekalian, kader dakwah, STID, atau orang-orang yang punya keislaman yang baik, bisa mengisi lembaga-lembaga ini. Karena lembaga-lembaga inilah yang akan mewarnai arah kehidupan berbangsa dan negara. Kalau di KPU-nya misalnya diisi oleh orang-orang yang tidak amanah, maka tentu pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan bupati, gubernur, wali kota, tentu berpotensi akan tidak amanah karena SDM-nya tidak amanah misalnya. Begitu juga sebaliknya, kalau di KPU diisi oleh kader STID, orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya keimanan dan ketakwaan yang memadai, tentu dia akan menjalankan fungsinya dalam fungsi panitia pemilihan umum misalnya, menjalankan fungsi dengan yang benar, sehingga tidak ada lagi membeli suara di KPU, karena ini mungkin kalau pada waktunya nanti ada atau kawan-kawan akan mendengar ada anggota calon DPR, calon DPRD, atau bahkan calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden, dia bermain mata lah dengan penyelenggara pemilihan dalam KPU dalam rangka mengamankan, bahkan bermain curang misalnya. Begitu juga lembaga audit kita, ada BPK, Bank Sentral. Kalau diisi oleh orang-orang yang baik, orang yang amanah, tentu juga lembaga ini juga akan menjadi lembaga yang baik, yang amanah menjalankan fungsinya. Berikutnya DPR RI, DPD juga kalau diisi oleh orang-orang baik dan seterusnya lah. Dengan kata lain, potret ini saya highlight secara umum dalam rangka memberikan highlight kepada kawan-kawan semua, banyak posisi-posisi, banyak instrumen negara yang harusnya diisi oleh orang-orang baik. Karena kalau
lembaga itu diisi orang baik, insya Allah lembaga itu juga punya kebijakan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang berikutnya, sebelum kita bicara mekanisme secara detail, kita harus juga paham namanya hierarki perundang-undangan. Jadi ini pemahaman ini menjadi juga penting sehingga kita bisa mengkoreksi atau bisa menelaah sebuah produk undang-undang. Jadi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 2011 itu diatur tata urutan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, berikutnya ada TAP MPR, dan yang ketiga ada undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, dan yang kelima ada peraturan presiden, ada peraturan perda provinsi, dan terakhir perda kabupaten kota. Hierarki ini kenapa juga harus kita pahami, dan setiap warga negara juga harus paham, karena nanti ada fungsi check and balance publik. Jadi gini, hierarki ini mungkin yang sederhana yang lazim yang sudah sangat dipahami secara sangat baik oleh kawan-kawan adalah kalau kita, ini analogi saja ya, walaupun analoginya tidak apple to apple, tidak pas, tapi setidaknya memudahkan untuk mencerna kenapa ada hierarki, bagaimana penerapan dan fungsi. Karena gini, sama kalau kita dalam beragama, dalam Islam ada namanya Al-Quran, berikutnya ada sunnah, berikutnya ada ijma ulama misalnya. Nah, tentu as-sunnah tidak mungkin, sunnah-sunnah Rasul tidak mungkin bertentangan atau tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, atau sebaliknya ijma ulama, hasil istihad para ulama tidak boleh bertentangan dengan hadis, dengan Al-Quran apalagi. Begitu juga seperti ini. Kalau kita memahami umpama undang-undang secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, karena undang-undang dasar lebih tinggi posisinya. Berikutnya juga, atau kita dari bawah lah, dari huruf G ini, peraturan daerah baik kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tingkat provinsi. Peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Berikutnya terus, peraturan pemerintah, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau perpu. Dan selanjutnya, undang-undang atau perpu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau ini terjadi, mungkin nggak terjadi. Ternyata ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang. Sangat mungkin. Namanya juga manusia, ketika membuat perundang-undangan bisa jadi mereka khilaf, bisa jadi bahkan kadang-kadang ada yang sengaja gitu ya. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Ya, konsekuensi hukumnya norma itu menjadi batal demi hukum. Misalnya ada peraturan daerah yang dibuat oleh daerah tertentu, oleh DPRD provinsi dengan gubernurnya, mereka menyepakati sebuah norma tertentu yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Gimana? Ini kan sudah disepakati, mekanisme tahapan sudah sesuai dengan prosedur yang benar. Maka konsekuensinya walaupun itu sudah diundangkan dalam bentuk perda, peraturan daerah, maka perda itu konsekuensi menjadi batal demi hukum. Filosofi hukum itu ada namanya lex superior, logat lex superior, derogat legi lex inferior. Hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi prinsip dasar hukum itu seperti itu. Kalau ada hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka secara otomatis hukum lebih rendah itu jadi gugur atau batal. Nah, jadi kita juga nanti sebagai warga masyarakat bisa melihat ada peraturan daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang ternyata bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi misalnya. Nah, kita bisa menjadi pihak untuk mengingatkan, untuk melakukan namanya judicial review. Baik judicial review secara aktif, mengajukan ke Mahkamah Agung, ataupun mengkoreksi kepada pengambil kebijakan untuk merubah perda yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada undang-undang yang ternyata bertentangan dengan konstitusi, misalnya ada undang-undang yang
membatasi seseorang untuk menjalankan. Maaf Pak Indra, Ya, jeda sebentar Pak Indra. Itu mangga. PowerPoint-nya tidak tampil ya Pak Indra ya? PowerPoint nggak muncul. Ya, baru judul depannya Pak Indra. Di slide berikutnya nggak berjalan. Nah ini udah. Udah. Ya, Ustaz. Gambar bola Indonesia udah muncul. Ya, bola ini udah Ustaz. Coba bentar, saya lihat lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Sekeran. Udah muncul ya Pak Murdoko? Sudah. Alhamdulillah udah. Ya, saya sedikit tadi ini view gambar tentang lembaga negara sudah muncul. Yang muncul gambar Indonesia itu yang peta bulat itu Ustaz. Oh, berarti ini agak delay ini ya. Delaynya kejauhan bahkan. Kalau begini lancar nggak pindah-pindah file itu? Ya, ini kelihatan sekarang. Ini hierarki, udah. Harus satu-satu kayaknya Ustaz. Sebelum ini Kayaknya nggak bisa slideshow ya. Ini aja kayaknya filenya begini aja muncul ya. Nggak apa-apa begini ya. Satu-satu. Nah, jadi lembaga negara ini konfigurasinya seperti saya tadi jelaskan sedikit, ada produk dari Undang-Undang Dasar, ada DPR, DPD, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan seterusnya lah. Nanti filenya saya share ke Statnur, mungkin nanti bisa menjadi catatan teman-teman. Ya, tapi konfigurasinya seperti ini. Ada Bank Sentral, ada KPU, ada BPK dan seterusnya. Berikutnya tadi hierarki perundang-undangan. Jadi tata urutannya Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah, dan ini lagi-lagi menjadi penting yang harus dipahami oleh kita sebagai warga negara. Hierarki ini bukan sekedar urutan A sampai G misalnya, bukan sekedar itu, tapi menjadi bagian konsekuensi hukum. Bahwasanya yang lebih bawah, misalnya yang C tidak boleh bertentangan dengan A. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Misalnya bisa nggak kejadian undang-undang ternyata bertentangan dengan konstitusi? Banyak. Bukan hanya sekali dua kali. Makanya kita ada namanya Mahkamah Konstitusi. Komisi atau lembaga negara yang punya tugas yudikatif yang menyidangkan perselisihan terhadap undang-undang terhadap konstitusi. Misalnya yang sederhana, kalau ada sebuah undang-undang yang menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah atau menjalankan agama dan kepercayaannya. Kalau ada undang-undang seperti itu, walaupun sudah dibuat oleh DPR bersama Presiden, misalnya, maka warga negara bisa protes. Protesnya kenapa? Karena di konstitusi kita misalnya pasal 29, pasal 28D memberikan perlindungan terhadap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Kok ada undang-undang yang justru menghalang-halangi misalnya itu terjadi, maka itu bentuk koreksi kita. Berarti nggak boleh undang-undang membuat norma yang semacam itu. Harusnya menjadi batal demi hukum. Tahapan pembatalannya tentu tadi secara umum saya kasih gambarkan, misalnya kalau undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mahasiswa STID menemukan sebuah norma dalam sebuah undang-undang setelah iseng-iseng mengkaji atau serius-serius mengkaji, lalu menemukan sebuah norma di pasal per pasal di undang-undang tertentu, misalnya undang-undang Sediknas, misalnya, atau berbagai perundang-undangan yang lain pada waktunya menjadi menarik. Kalau sekarang ada yang sedang menarik itu tentang seksual consent misalnya. Nanti saya sedikit singgung lah. Tapi intinya kalau ada undang-undang seperti itu, maka apa yang bisa dilakukan secara prinsip kita pahami kalau undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang dasar, berarti nggak boleh. Karena secara urutan dia lebih di bawah. Lalu tindak lanjut tidak bolehnya gimana? Ada 3 cara pengkoreksian. Pertama,
dikoreksi oleh pembuat undang-undangnya. Kalau istilahnya legislative review. Pembuat undang-undang siapa pihaknya? DPR, DPD bersama dengan presiden atau pemerintah. Jadi pintu pertama adalah legislative review. Pintu kedua, kalau ada undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bisa melakukan namanya judicative review atau GR, judicative review, mengajukan perbaikan perubahan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang pertama itu dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yang kedua ini dilakukan oleh warga negara. Jadi misalnya mahasiswa STID menjadi pihak pemohon atau mungkin bahasa orang umum menyebutnya penggugat. Menggugat ke Mahkamah Konstitusi sebuah norma yang kita anggap ini bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila. Misalnya Pancasila kita menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti norma agama, norma semua undang-undang harus berkorelasi sebangun dengan konsep berketuhanan misalnya. Ternyata ada undang-undang yang sangat liberal, free sex misalnya, atau menghalang-halangi warga negara untuk beribadah misalnya. Maka mahasiswa STID kalau menemukan itu misalnya, dia bisa menjadi penggugat atau kalau bahasa resmi sebenarnya pemohon. Mengajukan permohonan uji undang-undang namanya atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nggak mesti harus pakai lawyer, nggak mesti harus pakai pengacara, bisa secara warga negara, secara individu maju atau secara kelompok atau secara ketiga secara institusi. Institusinya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir misalnya, mengajukan sebagai pihak. Nah, ini jadi punya peran strategis sebenarnya kalau kita paham dan kita suatu saat melihat ada perlu dikoreksi, maka pintu kedua melalui judicial review ini mahasiswa STID, kawan-kawan sekalian bisa melakukan peran itu, menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, bersidang, menyampaikan permohonannya, menyampaikan argumennya, menyampaikan landasan hukumnya, kenapa kita anggap sebuah pasal tertentu dalam undang-undang bertentangan misalnya. Nah, ini jadi menarik nanti dan ini akan jadi sejarah. Jadi yang menentukan arah kehidupan berbangsa negara ini bukan hanya seorang presiden, bukan hanya para perwakiil rakyat, DPR RI misalnya DPD, tapi seorang mahasiswa pun atau bahkan seorang siswa SD, SMP, tentu yang sudah cukup umur ya, misalnya sudah dewasa dalam perspektif hukum kita adalah telah menikah atau umur 21 tahun dianggap dewasa. Nah, jadi dia bisa menjadi pihak mengajukan dan kalau adik-adik kan, kalau kawan-kawan saya pikir sudah punya legal standing lah untuk bisa menjadi pihak mengajukan uji undang-undang. Dan kalau itu berhasil, luar biasa. Yang tadinya ada undang-undang yang zolim misalnya, atau yang bertentangan dengan kultur kita, dengan budaya kita, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Pancasila, dengan ketuhanan, lalu kawan-kawan koreksi menjadi pihak. Landasan koreksinya karena tadi ada hierarki perundang-undangan. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Padahal di undang-undang dasar ada Pancasila, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Di undang-undang dasar ada pasal 29 kebebasan menjalankan beribadah dan menjalankan ibadah dan agama masing-masing misalnya. Itu misal landasan konstitusinya sehingga kita menganggap ada pasal undang-undang yang bertentangan. Jadi ini luar biasa. Dan itu bisa kita ketahui setelah kita memahami hierarki perundang-undangan. Begitu juga misalnya ada peraturan daerah. Ternyata peraturan daerah tempat kita yang kebetulan misalnya kita minoritas, ya muslimnya lebih sedikit, misalnya di wilayah timur terutama di Papua, di NTT, atau mungkin di Sulawesi Utara, ternyata ada norma-norma peraturan daerahnya mendiskriminasi umat Islam, misalnya ya. Maka kita bisa menyampaikan keberatan kita melakukan judicial review. Cuma bedanya kalau undang-undang judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, judicial review-nya ke Mahkamah Agung namanya. Nah, jadi ini salah satu peran pintu masuk mengkoreksi dengan pemahaman hierarki perundang-undangan tadi. Jadi melalui legislatif, yudikatif review. Yang ketiga,
Koreksian undang-undang kalau bertentangan dengan undang-undang dasar adalah melalui executive review. Koreksi melalui eksekutif dalam bentuk perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu hak eksekutif, hak prerogatif presiden untuk mencabut atau membatalkan sebuah undang-undang. Jadi kayak semacam hak veto lah. Nanti saya kasih bagian bagaimana mekanisme perpu. Jadi ini tidak-tidaknya kawan-kawan saya berharap memahami hierarki sehingga suatu saat bisa mengkoreksi, bisa melakukan peran aktif mana yang ternyata ada peraturan daerah atau peraturan pemerintah bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan undang-undang. Lanjut, sekarang kita lebih dalam bicara tentang mekanisme atau pembentukan perundang-undangan. Yang harus kita sedikit sebagai highlight adalah landasan pembentukan undang-undang, landasan konstitusionalnya. Kita akan temukan di pasal 20 Undang-Undang Dasar, di situ ditegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah menjadi salah satu kekuasaan DPR. Karena DPR itu punya 3 fungsi secara umum. Fungsi legislasi atau membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi pengawasan, mengawasi roda pemerintahan. Jadi yang mengawasi presiden, yang mengawasi para menteri, itulah wakil rakyat yang namanya DPR. Kalau mengawasi gubernur, mengawasi bupati, itu DPRD. Sesuai dengan tingkatannya. Tapi secara prinsip, sesuai dengan konstitusi kita, pasal 20 ayat 1, DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Nah, cuman harus dipahami juga di pasal 20 ayat 2-nya, setiap undang-undang itu atau rancangan, di awal dengan rancangan undang-undang, dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Maknanya apa? Berarti undang-undang tidak dibentuk oleh DPR sendirian, tapi undang-undang dibentuk oleh 2 lembaga. Apa itu DPR? Nanti ada peran DPD dalam konteks yang lain. Secara umum DPR bersama dengan Presiden. Nggak bisa DPR sendiri, nggak bisa Presiden sendiri. Walaupun nanti ada hal spesifik yang Presiden sendirian, punya kewenangan spesial. Tapi secara umum, pembentukan undang-undang itu dibahas bersama dan disetujui bersama oleh DPR dengan Presiden. Jadi kalau ada sebuah undang-undang yang ngaco, undang-undang yang menurut kita tidak berpihak kepada kebenaran atau undang-undang yang zolim, bisa jadi ada pesanan kapitalisme, pesan sponsor, pemodal, atau bahkan negara lain. Ternyata ada undang-undang yang tidak berkeadilan, atau undang-undang yang mendiskreditkan umat Islam misalnya, maka yang bertanggung jawab siapa? Pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang siapa? DPR dan Presiden. Jadi bukan hanya DPR, atau bukan hanya Presiden, tapi dua-dua lembaga ini yang bertanggung jawab. Jadi DPR bersama Presiden melakukan persetujuan, membahas dan melakukan persetujuan. Yang ketiga, kewenangan pengesahan. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang nanti ada tanda tangan itu. Siapa yang tanda tangan pengesahan undang-undang itu adalah Presiden. Ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 3. Presiden mengesahkan undang-undang atau rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jadi setelah dibahas, disetujui, lalu diundangkan namanya. Dalam lembaran negara, ditandatangani oleh Presiden. Jadi itu prinsip dasar yang ketiga, landasan konstitusionalnya. Yang keempat, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Begitu saja sebaliknya, Presiden atau pemerintah berhak mengajukan usul undang-undang. Hal yang lebih spesifik, sejak reformasi kita ada namanya lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bukan hanya DPR saja, jadi ada tema-tema undang-undang yang menyangkut kedaerahan, hubungan pusat terkait dengan otonomi, pembengkaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan seterusnya terkait dengan daerah, keuangan pusat dan daerah, itu ada namanya peran DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi Dewan Perwakilan Daerah mengajukan kepada DPR dan seterusnya.
Ini landasan konstitusional, beberapa hal yang relevan yang sedikit banyak kita pahami. Berikutnya, sekarang apa itu materi muatan undang-undang? Jadi, kawan-kawan, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu ada 5 klaster, 5 substansi materi muatan undang-undang. Pertama adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti tadi sempat di tabel tentang lembaga negara, kita lihat Undang-Undang Dasar mengatur masalah, misalnya mengatur masalah Mahkamah Konstitusi. Di Undang-Undang Dasar tidak diatur rinci, maka diatur dalam undang-undang. Ini contoh pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar. Atau Undang-Undang Dasar mengatur tentang bumi, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu diatur dalam undang-undang sendiri. Dan seterusnya. Jadi materi muatan undang-undang itu pertama bisa jadi undang-undang dibuat karena pengaturan lebih lanjut atas ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, undang-undang itu dibentuk bisa jadi karena perintah sebuah undang-undang atau suatu undang-undang. Jadi undang-undang juga bisa mendeliver, mengatur atau mengamanahkan pembentukan undang-undang tersendiri. Undang-undang lebih lanjut misalnya. Contoh undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu mengamanahkan dibentuknya undang-undang tentang KPK. Undang-undang tentang lembaga pemberantasan korupsi. Itu contoh ada undang-undang yang dia dalam pasalnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri. Contoh yang sederhana seperti saya bilang tadi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengamanahkan dibentuknya Undang-Undang Lembaga Tindak Pidana Korupsi. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, undang-undang materinya ada tentang pengesahan perjanjian internasional. Jadi kalau ada Indonesia meratifikasi perjanjian internasional, traktat-traktat atau perjanjian internasional baik yang kesepakatan global melalui PBB misalnya meratifikasi, maka itu diratifikasi dengan pengesahan melalui undang-undang. Jadi nggak bisa presiden secara sepihak setuju terhadap perjanjian internasional tertentu. Tapi presiden harus minta persetujuan ke DPR dalam bentuk undang-undang. Itu namanya mengesahkan perjanjian internasional. Nah, yang keempat, jadi materi undang-undang itu adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan undang-undang ini inkonstitusional misalnya, maka atau pasal ini tidak berkekuatan hukum, dicabut, atau norma ini menurut Mahkamah Konstitusi harus diatur lebih lanjut, maka dibentuklah undang-undang sesuai permintaan atau amanah Mahkamah Konstitusi. Kalau mungkin dalam kemarin sebulan terakhir yang agak ramai itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2000 yang dibacakan 25 November 2021 yang lalu. Mahkamah Konstitusi menguji atau memutus tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin ini agak di media cukup banyak diberitakan. Yang di sana Mahkamah Konstitusi menyatakan supaya Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki paling lambat dalam 2 tahun. Maka DPR atau pembentuk undang-undang, DPR bersama Presiden, membuat materi muatan undang-undang sesuai dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Itu contohnya. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ini tentu sangat luas. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Contoh, Indonesia sebagai negara mayoritas Islam membutuhkan pengaturan tentang perbankan syariah. Maka dibuatlah undang-undang tentang perbankan syariah. Di Indonesia ada hidup dalam kehidupan kita tentang zakat misalnya. Maka dibentuklah undang-undang tentang zakat supaya ada payung hukumnya misalnya. Atau di Indonesia budaya kita agak
agama yang dianut di Indonesia tidak membenarkan tentang pornografi, porno aksi, maka dibentuklah undang-undang anti pornografi, porno aksi misalnya, dan seterusnya. Jadi memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, maka disitulah materi muatan undang-undang harus mengakomodirnya. Nah, dengan kata lain, kalau suatu saat kita ingin ada berbagai hal yang memayungi semangat keislaman kita supaya menjadi payung hukum, maka ini bisa dijadikan materi muatan undang-undang. Misalnya suatu saat kewajiban pandai membaca Al-Quran, itu biasanya dalam beberapa perda sudah dibentuk gitu. Menutup aurat misalnya dalam beberapa perda. Kalau undang-undang masih dalam kontroversi, sehingga masih banyak partai-partai tertentu yang tidak siap kalau kita normakan. Ini butuh perjuangan tersendiri. Intinya adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat itu dipayungi dalam undang-undang. Jadi itu materi muatannya seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau dalam konteks ini karena memenuhi kebutuhan masyarakat, kalau mahasiswa STID tentu tidak membenarkan zina, misalnya LGBT, homoseksual, tidak membenarkan seksual konsen misalnya. Tapi sebaliknya orang-orang yang liberal, mereka menganggap ini penting, harus dibenarkan. Ya, ini contoh hal yang lain. Jadi ini bisa diisi dengan yang positif, bisa juga diisi dengan negatif. Dalam contoh, bagaimana sekarang kita sedang di DPR sedang ada dinamika tentang RUU TPKS tentang saya lupa namanya, RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ternyata di situ ada muatan seksual konsen, atau sempat ribut tentang Permendikbud nomor 30 misalnya, yang memberikan ruang atau seolah-olah memberi ruang adanya kebebasan seksual. Ini adalah kekuasaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat norma yang seolah yang bisa dimaknai adanya pelegalan seks bebas. Nah, buat orang-orang yang liberal, buat mereka ini kebutuhan sehingga terlindungi. Kalau yang kemarin mungkin kawan-kawan teman-teman sekalian mengikuti perdebatan Permendikbud nomor 30 tentang seksual konsen, ini contoh materi muatan yang mereka anggap itu dibutuhkan. Ini dalam perspektif mereka, dalam perspektif umat Islam, ini justru bisa mengancam generasi masa depan Indonesia dan seterusnya. Jadi memang ini bisa menjadi pedang bermata dua, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, inilah pentingnya, nilai strategisnya, lembaga-lembaga pembentuk undang-undang itu diisi oleh orang-orang baik dan seterusnya. Bayangkan kalau ada legalitas seksual, free sex ya, pembebasan permisif atau pembiaran terhadap pergaulan bebas, itu diundangkan, dibenarkan secara hukum, maka suatu saat kita tidak bisa lagi, kan kalau anekdot dalam Permendikbud nomor 30 misalnya, suatu saat ada seorang mahasiswa dengan dosennya, nauzubillah min dzalik misalnya, ini contoh yang negatif, tapi ini sebagai memudahkan kita mencerna, ternyata di dalam Permendikbud 30 itu bukan seolah-olah, karena di sana yang dilarang itu adalah melakukan hubungan seksual yang dipaksa. Maknanya apa? Kalau ada suka sama suka, itu boleh. Karena tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau ada pemaksaan. Tapi kalau ada konsen, ada persetujuan, ada kesepakatan, umpama sang dosen dengan mahasiswa atau dengan mahasiswinya melakukan hubungan badan di kelasnya, suatu saat kalau ada security yang menggerbek, dia bisa bilang Permendikbud nomor 30 tidak melarang saya. Karena dibolehkan, yang dilarang itu tanpa persetujuan. Sedangkan kami bersepakat untuk melakukan hubungan badan ini misalnya. Nah, inilah luar biasanya sebuah kekuasaan.
Nah, ini makanya pentingnya diisi oleh orang-orang baik. Jadi, secara substansi, materi muatan undang-undang yang paling luas itu adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang bisa dimaknai sangat luas juga. Kita lanjut, sekarang sebuah undang-undang atau diawali dengan rancangan undang-undang itu berasal dari mana? Yang pertama berasal dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 5 konstitusi kita. Dan ini presiden ya. Jadi ada rancangan undang-undang itu inisiatif dari pemerintah. Berasal dari inisiatif pemerintah, usul dari pemerintah. Yang kedua, ada sebuah rancangan undang-undang merupakan produk atau usul atau inisiatif dari DPR. Jadi Komisi 1 misalnya atau Komisi 3 atau DPR membuat draft lalu menjadikan usul inisiatifnya membuat sebuah norma. Yang ketiga, ada hak dari anggota DPR. Jadi anggota DPR juga bisa mengusulkan sebuah norma tertentu. Tentu ada mekanisme nanti penyepakatan di komisi, penyepakatan di lembaga DPR-nya, baru dibahas bersama presiden. Tapi secara prinsip anggota DPR bisa mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Dan yang keempat, ada rancangan yang berasal dari DPD. Tentu dari DPD ini ada pembatasan hal-hal tertentu saja yang terkait dengan kedaerahan. Tadi sebelumnya sudah saya singgung. Jadi sekarang kita lanjut. Sekarang perancangan, jadi tahapan undang-undang itu sebenarnya ada 5 tahap. Yang pertama adalah perancangan, ya, dengan adanya naskah akademik. Yang kedua ada penyusunan. Yang ketiga adalah pembahasan. Yang keempat pengundangan. Yang kelima pencantuman dalam lembar negara. Jadi kalau sekarang perancangan penyusunan undang-undang itu dimulai dengan dimasukkan materinya atau substansi awalnya dalam prolegnas, program legislasi nasional. Jadi di DPR itu ada namanya prolegnas, daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas selama periode 1 tahun, untuk yang tahunan, ada yang 5 tahunan. Jadi sudah ada daftarnya. Undang-undang apa saja yang akan dibahas atau dirancang di masa DPR periode 2019-2024 misalnya. Jadi sudah ada listnya. Jadi di tahap awal itu masuk list dulu sebelum dibahas. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dibahas, harus masuk list dulu. Walaupun ada juga perancangan undang-undang yang tidak berdasarkan prolegnas karena keadaan tertentu. Jadi yang tidak dalam prolegnas, keadaan tertentu ini ada beberapa pintu masuk. Pertama adalah pengesahan perjanjian internasional. Jadi kalau perjanjian internasional itu walaupun nggak masuk list dalam prolegnas, dia ketika ada kesepakatan internasional dia bisa langsung masuk menjadi RUU yang harus dibahas. Yang kedua, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi seperti sempat saya singgung sedikit. Jadi kalau walaupun tidak masuk di list, tapi Mahkamah Konstitusi, MK memutuskan hal tertentu, maka DPR dan Presiden harus menindaklanjutinya. Yang ketiga adalah keadaan tertentu adalah sehubungan dengan APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat tentang pembentukan, pemekaran atau penggabungan daerah. Jadi kalau pemekaran nggak masuk list dia, tapi ketika ada kebutuhan memenuhi syarat dia bisa dibahas. Jadi kalau pemekaran daerah itu berdasarkan undang-undang juga. Misalnya pemekaran Jawa Barat dulu masih bergabung dengan Banten, maka pembentukan Provinsi Banten harus dalam bentuk undang-undang. Begitu juga pemekaran kabupaten kota. Misalnya Bekasi dulu cuman Bekasi, berikutnya ada kota Bekasi, ada kabupaten Bekasi misalnya. Bogor ada dulu Bogor secara satu daerah, sekarang ada kota Bogor, ada Kabupaten Bogor. Itu pemekaran daerah namanya, dan itu dalam sebuah undang-undang. Berikutnya ada penetapan pencabutan atau Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bisa setiap saat. Ini karena hak prerogatif presiden. Nanti ada mekanismenya Perpu itu.
Berikutnya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan terakhir keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional dan seterusnya. Jadi ada yang masuk list dalam prolegnas, sudah ada daftar, bisa jadi 300 daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas periode 2019-2024 ini DPR. Ada yang setahunan, ada yang 30 undang-undang atau 50 undang-undang dalam tahun ini dibahas. Tapi ada juga undang-undang yang nggak masuk dalam list, tapi dia tiba-tiba harus dibahas. Jadi ini salah satunya keadaan tertentu itu. Nah, sekarang kita lihat bagannya, tahapan pembentukan undang-undang. Tadi pertama penyusunan. Ini bisa penyusunan ini ada RUU inisiatif dari Presiden. Jadi seperti di awal sudah disampaikan bahwasanya ada rancangan undang-undang itu inisiatif Presiden, ada rancangan undang-undang inisiatif DPR. Setelah Presiden menyusun rancangan undang-undang, jadi sebelum dimasukkan ke DPR itu mereka sudah bikin pasal per pasalnya. Ada naskah akademik, ada norma pasal per pasal. Jadi sudah bikin undang-undang atau rancangan undang-undang yang utuh. Lalu Presiden mengajukan ke DPR. Atau sebaliknya, DPR udah bikin dulu, bikin draft, lalu menyampaikan ke Presiden untuk dijadikan pembahasan. Jadi nanti RUU itu rancangan undang-undang ya, rancangan undang-undang inisiatif Presiden atau rancangan undang-undang inisiatif DPR, lalu dimasukkan dalam persetujuan rapat paripurna. Untuk rapat paripurna ini untuk mendelegasikan sebuah rancangan undang-undang menjadi pembahasan melalui komisi, misalnya tentang hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, berarti komisi 1. Tentang pemerintah daerah, maka itu komisi 2. Tentang hukum misalnya itu komisi 3 dan seterusnya. Nah, jadi lalu atau badan legislasi atau membentuk pansus kalau ternyata materi undang-undangnya lintas komisi. Nah, dalam rapat paripurna ini disetujui untuk menjadi pembahasan, maka misalnya dibentuk pansus atau dibahas di komisi, baru masuk tingkat pembahasan tingkat pertama. Jadi baru dibahas tuh antara pemerintah dengan Presiden. Dan dalam pembahasan ini ada sebuah asas yang wajib dilakukan, adanya partisipasi publik. Jadi ada keterbukaan, jadi setiap warga negara berhak mengakses kalau sudah menjadi draft ya, kalau sudah atau dalam proses penyusunan dan juga menjadi draft dan apalagi ketika pembahasan, adanya asas partisipasi publik. Ada asas akuntabilitas publik, artinya keterbukaan. Jadi siapapun bisa mengakses dan kita bisa mengakses ke DPR. Ini yang dibahas undang-undang apa saja, pasalnya tentang apa itu bisa kita minta secara formal atau biasanya di website juga sudah ada. Nah, pertama akuntabilitas publik tadi terbuka. Yang kedua partisipasi publik. Maka pembahasan DPR bersama pemerintah akan mengundang pihak-pihak melakukan hearing, melakukan jajak pendapat lah sederhananya. Jadi mengundang lembaga terkait, pakar, para akademisi, tokoh masyarakat, biasanya tokoh ormas, berbagai lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh publik yang expert di tema bersangkutan, masyarakat luas. Nah, ini dilakukan namanya public hearing. Jadi minta masukan, saran dari masyarakat. Makanya kalau kita dengar ada DPR melakukan kunjungan ke daerah tertentu, itu dalam rangka public hearing atau mengundang masyarakat ke DPR untuk memberikan masukan. Jadi ada mekanisme-mekanisme seperti itu, dan itu wajib. Nggak bisa DPR ujuk-ujuk membahas bersama Presiden tertutup, nggak boleh. Dia harus mendapatkan masukan dari publik yang sifatnya diundang atau publik yang aktif. Misalnya suatu saat STID Muhammad Nasir kalau nggak diundang, ya minta diundang. Jadi mengajukan diri, misalnya mengkoreksi, memberikan masukan terhadap tema tertentu. Atau tokoh masyarakat, ormas, dewan dakwah misalnya.
atau expertise para akademisi, para praktisi itu diundang untuk memberikan masukan. Berikutnya, setelah public hearing, ada namanya uji publik. Jadi, setelah pasal per pasal, setelah mendapat masukan, lalu di draft ulang, lalu diuji publik, dilempar lagi ke publik. Masih ada penolakan, masih ada masukan, atau masih ada usulan, dan seterusnya. Lalu dibahas, dan seterusnya. Makanya sebuah undang-undang itu kadang-kadang bisa setahun, bahkan ada yang 3 tahun, bahkan ada 5 tahun nggak selesai. Dengan berbagai dinamika ya. Bisa jadi karena materi muatannya memang berat, kayak rancangan undang-undang KUHP, itu sudah produk Belanda, KUHP kita undang-undang hukum pidana atau kita undang-undang hukum perdata, itu berusaha diperbaiki karena pasalnya ribuan dan materinya memang berat, itu sampai sekarang nggak selesai itu. Tapi biasa juga nggak selesai karena tidak ada political will. Sebenarnya siapa sih nggak bisa selesaiin? Sebenarnya bisa selesai. Dan ya banyak faktor lah. Tapi secara prinsip ada mekanisme bertahap tadi. Ada public hearing, ada uji publik, ada pembahasan, sehingga berikutnya baru ada sikap-sikap dari fraksi-fraksi dari DPR. Sikap pemerintah bagaimana. Nah, kalau mendapatkan persetujuan dalam pembahasan tingkat 1 istilahnya, ini di klaster pembahasan tingkat 1, kalau dapat persetujuan baru masuk ke pembahasan tingkat 2. Jadi ada 2 tingkat, pembahasan tingkat 1 itu di komisi atau di badan legislasi atau di pansus. Kalau sudah setujui oleh pansus, panitia khusus ya, atau panitia kerja yang dibentuk oleh DPR, atau diamanahkan ke komisi terkait, atau diamanahkan melalui badan legislasi DPR, setelah dibahas di kelompok kecil tadi, kelompok kecilnya komisi, bisa badan legislasi atau pansus, lalu kalau sudah disetujui bersama Presiden dengan DPR isinya fraksi-fraksi, baru dilempar tingkat 2. Tingkat 2 itu untuk mendapatkan persetujuan akhir di rapat paripurna. Jadi kalau kita menonton, mendengar, membaca ada keputusan pengesahan undang-undang rapat paripurna, itu berarti tingkat 2 sudah. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini ada persetujuan oleh DPR dengan tingkat 1 misalnya. Ada persetujuan, kan ada 10 fraksi. Kalau 10 fraksi ini ada yang nggak setuju, gimana? Tetap lanjut nggak? Tetap lanjut. Ada mekanisme suara terbanyak. Jadi contoh, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual misalnya, itu dari 10 fraksi, dari 9 fraksi, hanya 1 fraksi yang menolak. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Misalnya, sekarang sudah masuk ke tingkat 1 sudah selesai. Ada 1 fraksi menolak, PKS menolak, karena menganggap rancangan undang-undangnya memuat sexual consent yang tadi tuh tidak dilarang kalau sudah ada kesepakatan orang melakukan seks bebas misalnya. Maka apakah ini bisa lanjut ke tingkat 2? Bisa, karena PKS sendirian kalah suara misalnya. Atau ada 3 fraksi, tergantung jumlah anggotanya. Kalau 3 fraksi ini tidak setuju, tapi yang 7 atau 6 fraksi yang lain setuju dan dia lebih mayoritas, ya maka tetap lanjut. Itu mekanismenya. Pertama musyawarah mufakat, kalau nggak ada kesepakatan musyawarah mufakat, ya voting. Jadi ini secara prinsip adalah pembahasan tingkat 1 ini masuk ke tingkat 2, nggak mesti harus bulat. Bulat ini masih disetujui semua. Karena mekanismenya ada 2 tahap, musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Jadi, tapi tahapannya tadi, mekanismenya seperti ini. Kalau sudah disetujui, baru masuk ke dalam rapat paripurna. Rapat paripurna itu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR. Ada 575 sekarang totalnya. Jadi di situ hadir Presiden, hadir seluruh anggota DPR. Kalau yang tahap 1, tingkat 1, nggak semua anggota DPR. Yang hadir hanya panitia khususnya saja atau panitia kerjanya saja. Biasanya sekitar 50 orang atau anggota komisinya saja. Kalau dalam rapat paripurna seluruh anggota DPR. Walaupun kita tahu yang hadir kadang-kadang nggak seluruhnya, ada yang bolos, ada yang tidur, macam-macam lah. Tapi bab lain. Tapi secara prinsip rapat paripurna itu
dihadiri oleh seluruh anggota DPR. Di sanalah untuk persetujuan akhir. Jadi pembahasan tingkat 2 namanya. Di sana persetujuan akhir ada sikap-sikap. Fraksi A sikapnya menolak, fraksi B menerima, fraksi C menerima dengan catatan, fraksi D menolak dengan catatan misalnya, dan seterusnya. Tapi secara prinsip cuma ada 2, menerima atau menolak. Contohnya seperti itu. Kalau kita lihat dulu contoh RUU pornografi, yang menolak keras di awal itu PDIP misalnya. Karena yang menjadi motor itu misalnya PKS, P3, PAN misalnya waktu itu. Karena menganggap harus ada perlindungan pornografi pada harus dibatasi. Atau RUU perbankan syariah yang menolak dulu adalah Partai Damai Sejahtera, partai yang berbasis agama Kristen waktu itu misalnya. Walaupun sekarang sudah nggak ada partainya. Nah, itu jadi model seperti atau RUU Sidiknas. Waktu itu partai-partai Islam memperjuangkan, tapi ada partai-partai partai merah menolak karena dalam Sidiknas partai Islam memperjuangkan supaya adanya pengaturan kewajiban setiap siswa yang beragama tertentu diajarkan oleh guru yang seagama, sehingga di sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah Kristen harus diwajibkan siswa Kristen Islamnya diajar oleh untuk materi pelajaran agama oleh orang seagama. Nah, dulu ada partai-partai merah nolak itu, makanya ada demo besar-besaran umat, seterusnya lah. Nah, jadi ini pembahasan tingkat 2, ini pembahasan akhir. Kalau sudah disetujui, jadi dalam pembahasan tingkat 2 itu ada pembahasan tingkat 2 ada 2 kemungkinan. Ada mendapatkan persetujuan bersama, maka ketika mendapatkan persetujuan bersama, dia akan menjadi undang-undang. Ada juga tidak mendapatkan persetujuan bersama. Umpama dalam rapat paripurnanya akhirnya berhasil digagalkan sebuah norma atau undang-undang yang merugikan kepentingan umat misalnya, atau merugikan kebenaran dan keadilan. Ya, jadi akhirnya dibatalkan. Ada nggak? Ada, banyak yang contoh seperti itu. Karena dorongan publik, karena ada komitmen partai-partai Islam, terus didukung oleh masyarakat luas, akhirnya dia bisa menggagalkan. Misalnya, contohnya seperti itu. Jadi kalau sudah tidak disetujui, begitu juga tingkat pertama sebenarnya. Kalau tidak persetujuan, ya sudah, rancangan undang-undang itu batal. Tingkat kedua juga begitu, kalau tidak setujuan menjadi batal. Kalau ada persetujuan, mendapatkan persetujuan bersama, maka dia nanti presiden akan mengesahkan. Jadi persetujuannya itu presiden dengan DPR atau pemerintah diwakili oleh menteri presiden. Tapi secara formal nanti tanda tangannya presiden. Pengesahan. Nah, ada pertanyaan, kalau presiden nggak mau tanda tangan gimana? Maka dengan sendirinya dia menjadi undang-undang setelah 30 hari. Jadi nggak mesti harus ditandatangani oleh presiden. Normalnya ditandatangani oleh presiden, tapi kadang-kadang bisa jadi presidennya ternyata khilaf, lupa, atau sebenarnya nggak ada yang lupa. Cuma lebih mungkin dia tidak nyaman kalau tanda tangan, mungkin dia tidak setuju, dia kalah dalam rapat paripurna, fraksinya atau partai mayoritasnya, maka dia tidak tanda tangan. Maka walaupun tidak tanda tangan, maka dia tetap menjadi undang-undang setelah 30 hari. Nah, yang harus dipahami, yang berikutnya adalah, kalau sudah diundangkan, baik yang ditandatangani oleh presiden ataupun tidak ditandatangani oleh presiden, maka semua warga negara, jadi antum semua, mahasiswa STID, walaupun nggak tahu sebuah undang-undang, dianggap sudah tahu. Jadi asas hukumnya begitu. Orang yang di Aceh sampai Papua, orang yang di kota sampai di desa, di hutan, di laut, di lembah, walaupun dia tidak tahu pembahasan, tidak pernah dengar, jangankan tahu pembahasan, jangan tahu isi, dengar pun nggak tahu, bahkan tidak mau tahu, maka secara hukum mereka terikat. Jadi semua penduduk ini adalah WNI dan WNA sebenarnya maknanya. Semua yang berada di wilayah hukum Indonesia ketika sudah diundangkan, semua mengikat, tahu nggak tahu gitu. Contohnya Undang-Undang ITE, ternyata nggak boleh men-share yang isinya hoax, bisa dipidana. Saya nggak tahu, Pak. Ya nggak bisa ngomong begitu.
ternyata nggak boleh membuat share di Facebook, di YouTube, atau di media, sosial media yang memuat ujaran kebencian. Saya nggak tahu kalau itu dilarang, misalnya nggak bisa kita, karena setelah diundangkan semua dianggap berlaku dan seterusnya. Nah, ini tahap proses pembentukan undang-undang. Yang ini ada contoh yang terkait dengan DPD. Tadi saya singgung, ada sehubungan dengan kewenangan DPD. Sebenarnya prinsip dasarnya sama. Ada pengusulan, ada pembahasan, cuman bedanya kalau tadi ini hanya DPR sendirian bersama Presiden. Kalau yang ini dengan DPD, ada DPD. Jadi DPD bisa mengajukan rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Dia ikut membahas, tapi tidak ikut membuat persetujuan. Jadi ini memang DPD ada keterbatasan. Dia boleh mengusulkan, dia boleh ikut bahas, tapi untuk persetujuan dia nggak punya kewenangan. Ya, lagi-lagi memang DPR punya peran begitu penting dan strategis. Konstitusi kita belum memberikan kewenangan DPD untuk ikut membuat persetujuan. Dan mekanisme sama, ada tingkat 1, tingkat 2, ada pembahasan, ada pengesahan, dan seterusnya sama. Jadi kalau memahami bagian yang ini, slide ke-11, insya Allah sudah memahami secara utuh sebenarnya. Jadi bahasa sederhananya, antum semua kalau pengen paham tentang pembentukan undang-undang, pahami misalnya slide ke-11 ini, sudah cukup sebenarnya. Kalau pengantar tadi, landasan-landasan filosofis, yuridis, substansi, muatan. Nah, tapi kalau mekanisme tahapan adalah mekanisme seperti ini. Termasuk yang di DPD juga sama. Cuman bedanya ada keterlibatan DPD saja. Dan yang terakhir, ini tentang Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tadi saya sempat singgung, ada hak prerogatif, hak eksekutif dari Presiden. Jadi, walaupun secara konstitusi dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar dinyatakan DPR adalah memegang kekuasaan pembentuk undang-undang, atau di ayat 2-nya dinyatakan DPR bersama-sama Presiden membahas dan melakukan persetujuan bersama, tapi ada undang-undang, levelnya undang-undang, tapi disebutnya Perpu, namanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang levelnya sama dengan undang-undang, yang menjadi hak prerogatif sepihak. Jadi Presiden bisa menerbitkan Perpu namanya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi cuman kalau Presiden, jadi dalam hal ikhwal kepentingan memaksa, ya ada limitasi, ya ada pembatasan, ada kadar memaksa. Presiden berhak menetapkan Perpu. Walaupun memaksa ini juga subjektif. Memaksa ini relatif lah, tergantung ditafsirkan seperti apa. Ya, lagi-lagi ini politik hukum dari Presiden sangat menentukan. Jadi, tapi secara prinsip Presiden bisa membentuk Perpu. Nah, Perpu itu setelah Presiden tanda tangan di Perpu tanggal 1 Januari. Maka sejak tanggal 1 Januari secara sepihak undang-undang atau Perpu tadi berlaku. Nah, cuman ketika dia berlaku, maka 30 hari kemudian harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi berlaku dulu. Ini karena filosofinya tadi keadaan memaksa soalnya. Berlaku, lalu habis itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR, dibahas dalam masa sidang berikutnya. Kalau DPR menyatakan, jadi DPR nanti persetujuannya nggak bisa mengkoreksi pasal. Dia cuma 2 pilihan, setuju atau tidak setuju saja. Kalau DPR setuju, maka jadi undang-undang dia. Yang tadinya Perpu berubah menjadi undang-undang. Dan DPR nggak bisa mengkoreksi, merubah kalimat, merubah pasal, merubah frase, merubah diksi, nggak bisa. Beda dengan pembahasan normal tadi. Kalau normal tadi kan membahas, bahkan di sini nggak ada public hearing, nggak ada uji publik. Pokoknya kalau DPR setuju, jadi undang-undang. Kalau DPR tidak setuju, maka Perpu itu harus dicabut. Jadi dengan sendirinya Perpu itu menjadi batal. Tapi sudah berlaku sebelumnya, sampai ada persetujuan atau tidak persetujuan. Nah, itulah spesifik untuk Perpu. Nah, ala kulihal, semua hal ini mungkin buat kawan-kawan ada yang sebagian yang kayaknya nggak menarik ya, karena ini memang kalau di mahasiswa hukum ada 2 SKS tersendiri ini. Kalau teman-teman ujuk-ujuk cuma 1,5 jam gitu.
Asesmen hukum ada 1 SKS tersendiri, 2 SKS untuk membahas mekanisme pembentukan perundang-undangan. Tapi setidak-tidaknya ini highlight untuk memahamkan kita ada mekanisme, ada tahapan, ada peran, ada substansi. Dan yang lebih penting buat saya, adik-adik nggak harus hafal, kawan-kawan nggak harus hafal semua, nggak harus hafal, tapi memahami setidak-tidaknya saya berharap memahami hierarki perundang-undangan. Yang kedua, memahami mekanisme secara umum, bahwasanya ada uji publik, ada partisipasi publik, ada public hearing, sehingga kita bisa melakukan peran. Jadi yang bisa menentukan arah kehidupan berbangsa negara ini bukan hanya presiden dan DPR, tapi mahasiswa STID juga bisa bikin tulisan. Kita mencermati ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual umpama, lalu bikin tulisan. Wah, ini nggak bener nih, misalnya undang-undang ini. Kok yang dilarang itu yang tidak mendapatkan persetujuan saja, tapi kalau yang mendapatkan suka sama suka kok nggak dilarang, misal begitu. Ini kan berarti bisa dimaknai melegalkan kebebasan seks namanya. Maka mahasiswa STID bisa bikin tulisan, lalu menyampaikan pandangannya ke DPR. Sehingga DPR syukur-syukur kupingnya tidak budak gitu. Syukur-syukur mereka masih punya hati, bahwa mereka dari partai A, B, C, D itu juga harusnya punya moral kebangsaan sebagai warga negara, dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa misalnya, filosofi dasarnya. Jadi misalnya seperti itu, bikin tulisan. Jadi yang bisa jadi diundang atau kita aktif. Termasuk juga ketika kita memahami hierarki perundang-undangan, bisa ketika sudah diundangkan pun, sudah disahkan undang-undangnya, bisa melakukan uji publik, uji material, uji formil dan uji material melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya ada proses check and balance, keseimbangan, ada peran keterwakilan, cuman kadang-kadang harusnya kan anggota DPR ini wakil rakyat ya, kadang-kadang kita nggak jelas yang diwakili siapa. Umpama dia partai X, pemilihnya umat Islam, tapi kok suaranya nggak berpihak ke umat Islam ya, tapi itulah realitas gitu. Jadi ternyata dia sudah disahkan ya, maka kita bisa melakukan peran ke Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir yang lebih penting dari semua itu adalah saya ingin memberi trigger buat kita semua, begitu penting dan strategisnya keberadaan DPR, DPD, lembaga presiden. Karena dialah yang akan mengatur denyut nadi kehidupan berbangsa dan negara. Saya berharap kalau tadi Ustadz Murjoko menyampaikan ada di antara teman-teman yang ingin jadi anggota DPR, bahkan jadi presiden, saya sangat suka itu pernyataan itu. Dan saya sangat suka niat itu. Karena gini, saya rasa sesuatu yang relevan kalau ada yang mengatakan Muslim yang tidak peduli dengan politik, maka dia akan diatur oleh politikus yang tidak berpihak kepada Islam. Itu pernyataan yang real. Karena realitasnya kan mereka yang akan membentuk undang-undang. Kalau pembentuk undang-undangnya ideologinya nggak jelas, kalau anggota DPR-nya justru sekuler, kalau anggota DPR-nya berpikir free sex, berpikir liberal, maka undang-undangnya juga liberal. Maka undang-undangnya juga maknanya free sex. Maka undang-undangnya juga destruktif, kalau apalagi tidak punya idealisme, memperjualbelikan sumber daya alam kita, melegalkan, mengeruk sumber daya alam kita karena disuap dan seterusnya. Maka pentingnya orang-orang baik, orang yang peduli dengan politik, yang peduli dengan lembaga negara, karena dialah yang akan menentukan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi tidak-tidaknya materi saya ini mengingatkan kita ada peran kita dalam pembentukan undang-undang. Kita nggak bisa hanya bilang itu kan sudah ada wakil rakyat, nggak bisa. Karena hari ini wakil rakyat kita begitu warnanya. Kita nggak bisa mengatakan itu kan bukan kewajiban saya hanya belajar, yang penting lulus dulu, dapat nilai A, lulus dan seterusnya. Itu iya, itu kewajiban. Tapi ada kewajiban yang lain, kita kalau bisa melakukan peran aktif. Bahkan bisa jadi ini menjadi amal yang luar biasa. Ya, mohon maaf, ini bisa jadi hiperbola. Tapi setidak-tidaknya ini untuk men-trigger. Kalau para mubalik, para ustadz, para muajih, mereka mengajarkan
ketauhidan, mengajarkan kebaikan, keiman melalui mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar khutbah. Mungkin yang mendengar hanya jamaahnya saja. Berapa jamaahnya? 50, 500, 5.000. Tapi kalau undang-undang, ya tadi balik lagi umpama mimbar Jumat, yang hadir umpama 200 orang. Dari 200 orang yang mendengarkan khutbah dari antum sebagai mubalik misalnya, yang tidur berapa orang? Yang bengong berapa orang? Yang memperhatikan, yang daya tangkapnya memadai berapa orang? Dari 200 orang, 20 orang yang tersibgoh saja udah bagus itu. Menjalankan apa yang kita dakwahkan melalui mimbar Jumat kita misalnya, atau mimbar kajian kita. Tapi kalau DPR menjalankan norma, mewajibkan menutup aurat, berlaku langsung 265 juta warga Republik Indonesia yang beragama Islam tentunya. Melarang pergaulan bebas, berlaku langsung otomatis. Dan bukan hanya berlaku saja, kalau ada yang melanggar, ada yang menegakkan, namanya aparat penegak hukum. Kalau antum sebagai mubalik menyatakan perintah wajib sholat, karena ketika tidak sholat azabnya begitu pedih, neraka. Yang menegakkan siapa? Nanti di akhirat. Kalau undang-undang yang menegakkan siapa? Polisi yang menegakkan. Maka luar biasa amal seorang gubernur yang amanah misalnya, dia membentuk peraturan daerah yang membuat orang untuk semakin baik, semakin soleh, semakin amanah misalnya. Seorang bupati, seorang presiden apalagi, dan seterusnya. Jadi saya berharap ada kepedulian yang terus meningkat, kepedulian umat Islam, sehingga kalau hari ini kita melihat ada pemerintah kita, misalnya pemimpin negeri ini, wakil rakyat di negeri ini, yang justru tidak peduli dengan kepentingan umat, dengan agenda umat, yaitu karena refleksi dari umat yang tidak peduli dengan politik. Saya pikir itu, ini pengantar yang kepanjangan, ternyata udah hampir setengah 8. Untuk pengantar, kalau ada waktu kita bisa diskusi. Kalau ada kurang khilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih paket lengkap Ustaz. Paket lengkap ini siap teman-teman masih jadi anggota DPR. Namun ini masih ada waktu bagi teman-teman yang akan menanyakan, bisa disampaikan. Saya Ustaz. Ya, Aditya. 2 pertanyaan nggak apa-apa Ustaz? Boleh, ayo silakan. Baik, bismillah. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kami selaku mahasiswa bisa selalu update untuk mengkritisi RUU atau Perpu atau undang-undang ini Ustaz? Itu yang pertama. Maksudnya biar kita selalu update gercep gitu Ustaz. Nah, itu gimana? Gercep itu apa itu? Yang kedua, bagaimana? Gerak cepat. Oh, gerak cepat. Iya. Cepat. Jadi kan kadang ini ya. sebagian mahasiswa Gercep. tahu dari teman-teman yang lain gitu, maksudnya tidak ada apa istilahnya channel untuk mengupdate RUU atau Perpu ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi yang disinggung tentang Permendikbud Ristek tahun 30 itu, kami saya sendiri punya teman gitu, tapi dia pro dengan Permendikbud itu, mengatakan bahwasanya Permendikbud Ristek ini tidak seperti yang kita bayangkan yang Ustadz ceritakan tadi, karena seks bebas atau apa istilahnya istilahnya yang suka sama suka itu bisa ditahan dengan undang-undang perzinahan, Ustadz. Karena ada undang-undang perzinahan yang melarang yang demikian. Jadi itu terkait tanggapan teman saya itu, bagaimana tanggapan Ustadz? Syukran Ustadz. Ya. Satu lagi sebelum dijawab Ustadz.
Ini ada yang mengirimkan pertanyaan dalam kolom chat. Berdasarkan prolegnas perancangan penyusunan RUU. Ini dari Rizkia. Pertanyaannya belum jelas ini. Lalu yang kedua maksudnya melalui apa gitu maksudnya mungkin? Perancangan penyusunan RUU berdasarkan prolegnas. Yang kedua, menanyakan yang keduanya berdasarkan apa? Oke, silakan Ustaz. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan. Iya, jazakallah khair. Masya Allah, ini Aditya, pertanyaan yang sangat dalam dan ini penting. Yang pertama, bagaimana bisa update? Ya, memang secara prinsip di DPR itu sudah ada website yang mencantumkan rancang undang-undang apa saja yang akan dibahas. Berikutnya juga kementerian terkait juga mereka biasanya juga mengupdate apa yang sedang dinamika mereka bahas. Nah, berikutnya misalnya kalau kita, Menteri Agama juga bicara tentang RUU Haji misalnya, itu juga diupdate. Nah, cuma persoalannya kadang-kadang itu pertama. Yang kedua ada diupdate melalui dinamika publik. Jadi yang HP-nya yang biasa mendengarkan atau mencari informasi melalui media, biasanya akan mendapat dinamika kontroversi itu akan muncul. Nah, jadi ada yang formal melalui lembaga-lembaga terkait, ada yang melalui pemberitaan. Cuman melalui pemberitaan itu biasanya kalau sudah memunculkan dinamika, dan biasanya itu sudah pembahasan, bukan di penyusunan. Jadi kan tadi ada tahapan namanya penyusunan. Yang kedua baru pembahasan. Pembahasan ada 2 tingkat, tingkat 1, tingkat 2. Nah, biasanya kontroversi itu muncul dalam pembahasan tingkat 1. Sudah ada dinamika, ada fraksi yang menolak, ada fraksi yang menerima. Nah, di situ muncul dinamika. Nah, mengupdate-nya ya memang akhirnya mau tidak mau kita harus melakukan peran aktif, melakukan pengecekan muncul di website-nya DPR, website-nya kementerian, atau melakukan anjang sana. Sekali-sekali mungkin Ustaz Muhammad Nur, teman-teman STID bisa diajak jalan-jalan ke DPR untuk berkunjung anjang sana, sehingga ke Sekjenan, mengetahui rancang undang-undang apa saja, sehingga ke Komisi 8, Komisi Pendidikan, Komisi 10 misalnya, sehingga ke fraksi misalnya, ke fraksi PKS atau ke fraksi yang lain dan seterusnya, sehingga di situ biasanya akan dikasih tahu tuh, oh ini kita lagi bahas ini nih, dan seterusnya. Nah, tapi memang karena keterbatasan aktivitas kita, nggak semua bisa kita jangkau. Kalau isu-isu yang terkait dengan aktivitas kita, biasanya kita lebih aware. Teman-teman pemerhati lingkungan, dia akan aware dengan RUU yang berhubungan dengan lingkungan. Dia lebih cepat update. Teman-teman penggiat anti korupsi biasanya akan aware dengan rancang undang-undang yang terkait dengan korupsi misalnya. Teman-teman buruh, pekerja, serikat pekerja akan aware, akan peduli, akan lebih update tentang ketenagakerjaan. Teman-teman penggiat pendidikan akan aware dengan berhubungan dengan pendidikan, misalnya seperti itu. Memang ya akhirnya kita punya spesifikasi masing-masing. Tapi yang penting itu memang kita peduli. Jadi setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Misalnya saya senang membaca media yang bermuatan tentang politik dan hukum misalnya. Jadi saya update dengan sendirinya. Tapi nggak semua orang senang dengan itu gitu. Nah, jadi memang proaktif menjadi penting. Ya, setidak-tidaknya seminimalnya kalau ada yang kontroversi itu sebenarnya berarti kalau sudah muncul di media itu sebenarnya sudah muncul kontroversi, di situ bisa melakukan peran kita. Jadi memang update ini sangat tergantung keaktifan dan kemauan dari setiap kita masing-masing. Begitu aja sebaliknya, orang yang
semua di perdesaan. Walaupun sekarang ada juga perdesaan udah aware juga dengan adanya dunia internet, segala sesuatu yang melalui sosial media itu juga bisa muncul dan seterusnya. Jadi memang itu sangat relatif ya mengenai bagaimana mengupdate-nya, tapi setidak-tidaknya mudah-mudahan kalau Mas Aditya aware, peduli dengan sebuah isu, mudah-mudahan itu bentuk kesyukuran kita sebagai hamba yang diberikan ilmu, kesempatan untuk membaca, kesempatan mengayam pendidikan, sehingga itu bentuk kesyukuran kita dengan peduli untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, kepentingan bangsa dan negara sebangun, sejalan dengan kepentingan kita dalam berislam. Karena kita punya kepentingan negara ini, negara yang berpihak kepada Islam dan seterusnya lah. Nah itu yang update. Mengenai Permendikbud nomor 30 misalnya, seksual consent. Kan sudah diatur katanya di kitab undang-undang hukum pidana, dilarang orang berzina, tapi jangan salah. Saya lawyer, saya seorang pengacara. Yang bisa dipidana itu yang diperkosa. Satu. Zina dalam konteks perkosa. Yang bisa dipidana itu yang sudah memiliki ikatan pernikahan. Yang belum nikah, mohon maaf, dia berzina, nggak bisa. Nggak bisa dihukum, dalam KUHP kita nggak diatur itu. Jadi yang dalam ikatan pernikahan iya kena. Tapi yang di luar, makanya tadi mencontohkan saya mahasiswa. Karena mahasiswa rata-rata belum nikah. Jadi ketika mereka, ini kan ada, jadi gini, dalam Permendikbud itu konsep seksual consent itu, jadi kekerasan seksual, menyentuh, memegang, meraba, itu dilarang kalau dengan tanpa persetujuan. Maknanya apa? Dalam konsep membaca, menafsirkan a contrario namanya, menafsirkan terbalik, yang dilarang itu kan tanpa persetujuan. Dengan persetujuan berarti dibolehkan. Jadi kalau ada, mohon maaf, ini contoh, mahasiswa dengan mahasiswi, mereka saling meraba, saling membuka, berhubungan badan, dengan persetujuan dan kesepakatan, berarti dimaknai dibolehkan sesuai dengan Permendikbud. Dan mereka tidak terjerat KUHP. Jadi disitulah yang menyebabkan kenapa kita atau teman-teman PKS misalnya menolak dengan keras karena ini sama saja melegalkan free sex. Jadi itu, jadi terlalu terang sih sebenarnya. Jadi besok-besok kalau ada, kan banyak juga beredar di sosmed itu, ada sapam kampus menggerbek mahasiswanya, lalu sapam kampus harus nanya, ente begini dengan persetujuan nggak? Tidak dengan persetujuan, ditangkap. Dengan persetujuan, ya sudah, saya nggak punya wewenang untuk menangkap Anda. Inilah yang kita maksud free sex, sexual consent. Jadi keliru kalau menganggap di KUHP sudah diatur. Jadi itu mengenai sexual consent. Jadi itulah pentingnya seorang menteri kalau dia memahami agama, dia tidak akan bikin aturan seperti itu. Atau pentingnya DPR, dia tidak ada sekarang lagi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Konsepnya relatif mirip. Dan yang kemarin di pembahasan tingkat pertama, satu-satunya yang menolak tinggal PKS saja, yang lain menerima. Ini akan diajukan dalam rapat paripurna. Seharusnya kemarin, cuman mungkin dalam awal 2021, 2022 akan dimasukkan dalam tingkat 2 untuk persetujuan bersama dalam rapat paripurna. Yang relatif punya semangat yang sama dengan Permendikbud nomor 30. Nah, jadi diskusinya nanti bisa diskusi diksi pasal per pasal. Bukan sekedar wacana publik gitu ya. Ya bisa seperti itu. Jadi kalau Aditya nanti kalau bilang temennya ini kan di KUHP boleh. Ente pernah lihat nggak penggerbekan yang mereka tidak berstatus nikah? Dilepasin. Cuma dibina doang sama Satpol PP, jangan begini lagi, ke depan jangan begini. Habis itu dilepasin, nggak ada itu ditangkap. Karena memang KUHP kita nggak ngatur, kecuali ada
ya tadi digerebek, tetangga kanan, tetangga kiri mereka berselingkuh, berzina karena ada ikatan pernikahan, nah itu bisa ditahan. Tapi kalau anaknya berzina, satu tetangga kanan, tetangga kiri, sama belum ikatan pernikahan, itu tidak ditangkap, tidak dipidanakan. Ditangkap iya untuk diamankan saja. Itu ya untuk sexual consent yang mengenai tadi prolegnas. Yang pertama masuk dalam prolegnas, yang kedua karena keadaan tertentu. Jadi karena keadaan tertentu, bisa jadi tadi perjanjian internasional, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak mesti masuk dalam list. Jadi kalau suatu saat teman-teman STID berkunjung ke DPR akan mendapatkan list program legislasi nasional, tahu-taunya ada RUU tertentu, nggak masuk list kok ada dibahas. Nah itu berarti masuk dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu tadi bisa tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada perjanjian internasional, ada keadaan memaksa, mendesak, dan seterusnya. Itu mungkin. Ya, Ustaz. Ini ada satu lagi dari Novi Indiana tentang apa yang perlu dilakukan mengenai undang-undang kontroversial yang disahkan oleh pemerintah. Bagaimana tahapan-tahapan cara kita untuk mengkritisi hal tersebut tanpa harus demonstrasi. Oke. Ustaz. Jadi gini, kalau sudah disahkan, tadi ada pengoreksian undang-undang dengan tiga jalur. Saya sedikit review. Yang pertama, legislative review. Legislative review itu berarti pembuat undang-undang yang mengkoreksi sendiri. Dia menyadari ada kesalahan. Atau ada undang-undang atau pasal yang justru tidak berkeadilan, Mama. Atau undang-undang yang zolim misalnya. Maka dia bisa merubah. Yang merubah adalah orang yang pembuat. Yang kedua ada yang namanya judikatif review. Judikatif review ini, jadi kalau Mbak Novi misalnya atau teman-teman melihat ada undang-undang yang kontroversial tapi sudah disahkan dan menurut kita nggak benar undang-undangnya, kita bisa menjadi pemohon atau mungkin penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Datang ke Mahkamah Konstitusi, membuat nanti di sana juga ada contohnya sebenarnya. Ada ada urutannya, ada contohnya, lalu di situ kita ajukan, kita keberatan undang-undang ini karena merugikan saya misalnya. Landasannya karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar, lalu bikinlah argumennya. Jadi nanti Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan. Jadi luar biasa nanti misalnya Novi melihat ada undang-undang yang tidak berkeadilan, yang zolim misalnya, atau bertentangan dengan konstitusi, lalu nanti disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu undang-undang yang zolim itu jadi dibatalkan. Wah, itu pahalanya luar biasa itu. Pahalanya sulit digambarkan, karena yang zolim jadi tidak zolim itu kan luar biasa. Nah, misalnya, nanti Mahkamah Konstitusi akan menguji benarkah argumen Novi, benarkah argumen kita, atau memang undang-undang itu sudah sesuai dengan konstitusi. Jadi melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau peraturan pemerintah melalui Mahkamah Agung, dia beda. Mahkamah Konstitusi hanya untuk undang-undang. Tapi kalau peraturan pemerintah, peraturan daerah itu ke Mahkamah Agung. Nah, lalu bagaimana mengkritisinya tanpa demonstrasi? Maaf. Jadi gini, dengan keterbukaan publik di zaman kita saat ini, memungkinkan orang dari puncak gunung sana atau jauh di lembah sana, di desa-desa, membuat tulisan. Jadi Novi bisa bikin tulisan. Kan ada tuh yang memviralkan lah bahasa sederhananya. Men-share, tapi dengan catatan jangan men-share sesuatu yang bermuatan fitnah, bermuatan pencemaran nama baik, bermuatan ujar kebencian, itu jadi konsekuensi hukum tersendiri nanti, jadi pidana. Tapi kalau kita membuat analisa bahwasanya ini tidak sesuai dengan budaya bangsa, ini tidak sesuai dengan Pancasila misalnya, ini tidak sesuai dengan konstitusi, ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan misalnya. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran nama baik, tidak ada ujaran kebencian, tapi analisa akademik, lalu kita viralkan, maka syukur-syukur diberitakan. Kan sekarang banyak tagar ya, kebijakan negara ini kadang dipengaruhi oleh tagar yang trending di publik. Banyak hal-hal yang viral,
orang misalnya aparat penegak hukum baru nanggapin setelah viral ditangkap orang yang melakukan kejahatannya. Jadi kadang-kadang opini publik, pengaruh opini publik, desakan publik itu melalui terutama media yang terviralkan itu punya dampak yang besar dibanding bahkan kadang-kadang dibandingkan demonstrasi. Dan demonstrasi sebenarnya salah satu cara supaya viral. Tapi kalau bikin analisa tulisan menarik, sederhana tapi menarik, dan itu membuat orang tergugah, itu bisa jadi lebih besar dibandingkan demonstrasi ribuan orang. Jadi ini salah satu cara kalau pertanyaannya mengkritisi tanpa demonstrasi. Ya bikinlah tulisan, bikin rilis, bikin ungguhan-ungguhan melalui sosial media yang bisa menggugah publik, menggugah pengambil kebijakan. Nah, walaupun tentu tidak mudah, makanya peran pentingnya public figure menjadi besar. Kalau yang bukan public figure, ini siapa yang ngomong nggak didengar kan? Ya itu PR-nya memang. Makanya orang berdemonstrasi. Kenapa terjadi demonstrasi? Karena biasanya tulisannya tidak digubris, koreksinya, kritisnya tidak digubris tulisannya, protesnya melalui surat resmi. Akhirnya mereka demonstrasi. Demonstrasi itu akhirnya cara terakhir sebenarnya. Ketika sumbatan-sumbatan komunikasi sudah tidak terakomodasi. Jadi Novi bisa bikin tulisan, bikin berbagai hal yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Bisa dilakukan dari kampus masing-masing. Bisa dilakukan dari kamar masing-masing. Walaupun tantangannya adalah tulisannya kira-kira dibaca orang nggak ya? Itu tantangannya. Tulisannya kira-kira menarik nggak? Itu tantangannya. Dan tantangan berikutnya tulisannya ada jebakan hukum nggak ya? Contoh dari tulisan jebakan hukumnya ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada hate speech misalnya. Karena kebencian itu bisa jadi PR tersendiri. Itu mungkin. Itu yang ketiga belum Ustaz, yang di samping legislatif review dan yudikatif review yang tiga. Yang ketiga tadi ya pertama legislatif review, pembuat undang-undangnya sendiri yang merubah. Yang kedua yudikatif review, Mahkamah Konstitusi yang mengkoreksi. Yang ketiga adalah executive review. Executive review ini eksekutifnya yang merubah melalui Perpu. Jadi umpama presiden menganggap ini undang-undang ini ditolak publik secara luas. Kalau dirubah melalui legislative review lama. Ini butuh gerakan cepat ya. Dia bikin Perpu aja. Hari ini dia ingat, besok dia bikin Perpu tuh Jokowi misal bisa. Jadi kalau ada sebuah undang-undang kontroversi, seharusnya yang layak untuk didesak itu merubah itu adalah yang cepat itu presiden. Jadi demo yang tepat itu sebenarnya kalaupun ada yang demo itu sebenarnya ke Istana Negara. Karena presiden punya kewenangan luas oleh konstitusi. Hari ini dia setuju merubah, besok bisa jadi itu. Kalau presiden hari ini kalau DPR hari ini setuju merubah mengkoreksi, besok belum jadi karena mekanisme dia bertahap dan panjang. Gitulah, dan juga banyak yang kepala. Kalau presiden kesendirian. Jadi itu yang ketiga adalah executive review. Masya Allah, ilmunya luar biasa nih Ustaz. Masih ada yang bertanya nggak teman-teman mahasiswa nih dari ada yang mengangkat tangan nih? Waktunya mungkin nggak, Ustaz. Halo Ustaz. Ya, silakan. Azam. Begini Ustaz, sebagai tadi pemaparan berarti peran DPR ini kan sangat penting sekali berarti Ustaz untuk menentukan bagaimana undang-undang itu terbuat. Nah, pertanyaan saya, adakah spesifikasi khusus untuk kita nih sebagai nasir-nasir muda mungkin bisa mungkin jadi apakah bisa buat menjadi anggota DPR ke depannya gitu. Mantap. Bagaimana program apakah ada program khusus yang harus diikuti buat DPR itu atau semua itu bisa menjadi anggota DPR kalau ini Ustaz kalau mau gitu. Gitu Ustaz. Oke, yang satunya Eka Santi, silakan. Ya, digabung aja, digabung. Ustaz, Ya. Ustaz izin bertanya, ini Ustaz kan di DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apakah ketika DPR itu membuat undang-undang itu ada perwakilan dari rakyat yang ingin undang-undangnya seperti ini, bunyinya seperti ini disahkan gitu. Nah, terus mengapa harus ada undang-undang seperti Kemendikbud ataupun Omnibus Law RUU PKS? Nah, undang-undang seperti itu kenapa
masyarakat ini harus mengadakan demo dulu, baru tidak jadi disahkan gitu Ustadz. Nah terus yang kedua, ini sebenarnya udah lewat ya Ustadz, tentang pemilihan kemarin, pemilihan presiden, apakah orang-orang gila itu diharuskan memilih gitu. Di samping itu kan, di samping asrama Ahwat kan ada apa kayak orang-orang gila ya Ustadz ya, memang khusus gitu. Nah, apakah mereka itu diwajibkan memilih atau bagaimana Ustadz? Terus yang ketiga mengenai presiden kemarin juga, Bapak gini, kemarin di Malaysia ada berita juga bahwasanya Bapak Prabowo itu menang. Nah, kok tiba-tiba apa sih berita di Indonesia ini menyatakan bahwa Bapak Prabowo kalah? Dan itu seperti apa Ustadz di DPR? Apa yang terjadi gitu sebenarnya? Soalnya kita ini sebagai masyarakat ketika ingin melihat berita di media, contoh di Instagram, di mana itu kita nggak percaya Ustadz, kita bingung mau tanya ke siapa gitu Ustadz. Berita yang benar-benar valid, kebenarannya itu seperti apa gitu. Mohon dijelaskan Ustadz selaku DPR. Terima kasih. Oh, lagi Ustadz, kalau kita mau kuliah mengambil jurusan apa ya menjadi anggota DPR gitu, itu kuliahnya di mana dan jurusannya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Urusan STD bisa insyaallah. Saya langsung ya Ustadz Murjoko. Wah, menarik terakhir ini, silakan. Ini yang pertama, saya agak terbatas karena ada agenda lain, mungkin tidak detail saya jawab, tapi secara umum akan saya respon. Yang kedua, ini Ustadz Murjoko, ini luar biasa mahasiswa-mahasiswinya. Ini yang emang seperti saya bilang, kalau mahasiswa hukum itu butuh 2 SKS tersendiri, ini satu pertemuan. Ini saking cerdasnya Mas TSD, ini cukup satu pertemuan. Nanti dan seterusnya lah. Nah, mengenai sekarang pertanyaan dari Azamul tadi ya, dari Ridwan perihal, dan juga tadi dari Santi pun relatif sama pertanyaan terakhir untuk jadi anggota DPR. Anggota DPR itu syaratnya tamat SMA. Jadi antum semua bisa jadi anggota DPR. Nggak ada kuliah khusus. Jadi kalau kita lihat latar belakang anggota DPR sekarang, ada yang dari teknokrat, ada yang akademisi, ada yang praktisi, ada petani, ada nelayan, ada buruh, siapapun. Bahkan bisa jadi preman pasar, gitu, bisa jadi anggota DPRD. Atau siapapun lah, selagi dia warga negara dan punya ijazah SMA. Dan yang terpenting, dia terpilih, itu mungkin yang susah. Jadi makanya adalah filosofi pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat, ini sesuatu yang terasa betul. Kalau rakyatnya suka dengan preman, ya dia pilih preman. Kalau rakyatnya suka yang orang yang sekuler, dipilih orang-orang sekuler. Kalau rakyatnya suka orang yang korupsi, ya dipilihnya orang caleg-caleg yang bagi-bagi duit. Dan seterusnya. Dan jadi memang anggota DPR itu adalah cermin dari rakyat yang diwakilinya. Jadi kalau antum semua yang sudah jadi mahasiswi STID punya modal besar jadi anggota DPR karena di sini cukup komprehensif dari perspektif materi umum dan perspektif keagamaan dibekali dengan memadai, sehingga seharusnya orang-orang mahasiswa STID punya diharapkan punya peran lebih besar ke depan, karena kita butuh di semua lembaga itu diisi orang-orang baik. Nah, tantangannya adalah bagaimana orang baik ini tampil, bagaimana orang-orang baik ini muncul, bagaimana orang-orang baik ini bisa dirasakan kebaikannya. Oleh karena itu harus ada kepedulian bersama. Jadi lagi-lagi syarat jadi anggota DPR hanya tamat SMA. Jadi ada anggota DPR yang tamatan SMA, selain ada yang doktor, ada yang profesor ya. Jadi karena one man one vote, jadi tukang beca bisa memilih, petani nelayan bisa memilih dan bisa dipilih selagi dia tamat SMA. Syarat formalnya begitu. Nah, jadi
Wajar kalau anggota DPR akhirnya nggak mudeng maksudnya nggak connect kalau dikasih saran, kasih kritik. Mungkin karena bisa jadi dia tidak punya keilmuan yang cukup. Tapi dia dipilih, disukai oleh warganya, itu masalahnya. Disukai ini dengan macam-macam ya, karena disukai benar disukai, bisa juga disukai karena dipaksa memilih karena money politik. Karena bagi-bagi duit. Dan masyarakat kita ternyata mau menjual suaranya, menjual idealismenya dengan 50.000, 100.000, 30.000 bahkan. Untuk memilih kepala desa tertentu, memilih bupati tertentu, calon gubernur, calon anggota DPRD, DPR RI, bahkan memilih presiden pun dikasih duit 30.000, 50.000 dia milih. Dia memilih nggak penting itu orang baik apa kagak. Ini masalahnya, itu tantangannya. Jadi PR-nya banyak nih. PR-nya mencerdaskan rakyat juga, mencerdaskan tetangga kanan kiri depan belakang supaya mereka menjadi pemilih yang rasional, pemilih ideologis. Kalau pemilihnya sudah rasional, pemilihnya sudah cerdas, saya yakin anggota DPR juga cerdas akhirnya. Tadi ada pertanyaan juga dari Santi perihal ada wakil rakyatnya ya. Anggota DPR itu wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi anggota Dewan Perwakilan. Dia adalah wakil rakyat sudah. Walaupun tadi dalam tahap pembuatan undang-undang, walaupun dia wakil rakyat, wajib, lagi-lagi wajib ya, mendengarkan aspirasi rakyat melalui tadi jajak pendapat, hearing, RDP, RDPU istilahnya, uji publik. Cuman kan nggak mungkin 270 juta masyarakat semua diundang. Biasanya ada keterwakilannya. Biasanya pakar-pakar, akademisi, para praktisi, para tokoh-tokoh masyarakat. Nah, makanya saya tadi memancing. Ini kalau mahasiswa STID nggak diundang-undang. Ya kalau nggak diundang, kita minta diundang. Datang aktif gitu. Ya mungkin belum dilihat oleh DPR-nya. Ini STID layak didengar nggak pendapatnya misalnya ya. Sudah kalau kita nggak didengar, kita mencari dengar. Kalau kita belum diperhatikan, kita minta diperhatikan. Itu salah satu. Jadi ada yang, ya biasanya memang anggota DPR itu melihat ya kampus misalnya, mohon maaf misalnya biasanya kampus-kampus negeri, UI, ITB, IPB, UNS dan seterusnya. Mereka biasanya kampus-kampus negeri menjadi patron. Kampus swasta banyak juga. Nah ini makanya semakin banyak insan STID bikin tulisan biasanya akan banyak dijadikan rujukan nanti pada waktunya. Nah, tapi kalau belum jadi rujukan, minta jadi rujukan, bikin tulisan, hadir atau bikin surat, hearing, audiensi misalnya. Itu juga cara untuk kita melakukan peran. Atau jadi wakil rakyatnya itu anggota DPR itu sendiri, tapi juga anggota DPR wajib mengundang wakil rakyat yang lainnya. Mengenai Pilpres, ya itu sudah lewat, tapi secara prinsip orang gila tidak boleh memilih. Orang gila tidak. Kalau ada praktek seperti itu contoh kenapa saya bilang di KPU itu harus diisi orang baik. Di Bawaslu diisi orang baik sehingga dia menjalankan fungsinya. Bawaslu harus menjalankan fungsi. Nggak boleh nih. Ini ada panti orang gila kok ada TPS, kecuali TPS-nya untuk pengelolanya ya. Karena dia juga punya hak pilih. Tapi kalau untuk orang gila nggak boleh. Itu biasanya contoh-contoh orang menjalankan segala cara untuk menang. Jadi dia memanipulasi orang yang dilarang memilih, bahkan orang meninggal pun milih. Di beberapa TPS ditemukan orang yang sudah meninggal ternyata menjadi pemilih. Jadi atau ada anak bayi orang baru lahir jadi pemilih. Itu contoh berbagai kelicikan, berbagai praktek-praktek jahat yang dilakukan orang-orang yang tidak bermoral. Jadi bukan hanya orang gila, orang yang sudah meninggal ternyata jadi pemilih. Bukan hanya orang yang sudah meninggal, orang baru lahir pun terdaftar sebagai pemilih. Itu kejadian. Nah, ini kenapa kejadian? Karena ada orang yang moral hazard yang ingin menghalalkan segala cara. Kan kalau orang gila tinggal diarahkan milih si A. Kalau orang meninggal tinggal digantikan oleh orang yang seterusnya lah. Jadi itu mengenai Prabowo menang atau tidak menang, ya kita sudah mendengarkan secara yang resmi tentu keputusan KPU, yang resmi tentu ya keputusan lembaga negara, yang di luar itu tidak resmi. Ya kita bisa anggap itu benar, bisa juga itu tidak benar. Tapi yang sekarang de facto, de jure Prabowo kalah. Kita harus lihat realitas itu, maka ke depan kalau kita anggap ada presiden yang lebih baik, kita mengawal dengan memilihnya dan juga mengawal TPS.
mengawal lembaga negara. Makanya saya selalu mendorong isilah lembaga-lembaga negara itu dengan orang baik. Saya dulu tuh nggak mau jadi avokat. Saya pikir kalau menjadi pengacara itu mafia hukum dan seterusnya. Tapi saya pikir kalau orang baik tidak mau jadi avokat, lalu diisi orang-orang tidak baik akhirnya. Kalau orang-orang yang punya pemahaman Islam yang memadai tidak mau jadi pengacara, maka diisi oleh orang-orang non-Islam. Sehingga saya berpikir ilmu saya harus saya manfaatkan untuk kepentingan umat, kebenaran, dan seterusnya. Itu contohnya ya, sederhananya. Jadi memang harus diisi semua instrumen kehidupan bangsa negara ini orang-orang baik. Dan saya yakini betul STID punya peran untuk itu, punya kontribusi untuk itu. Kenapa Dewan Dakwah membuat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir dalam rangka menciptakan kader-kader dakwah yang akan mengisi seluruh instrumen kehidupan bangsa negara ini orang-orang yang baik, termasuk juga menyiapkan calon-calon ibu yang akan melahirkan orang-orang baik misalnya. Jadi semuanya itu adalah hal yang baik. Mudah-mudahan. Itu saja, luar biasa. Saya kebetulan ada kewajiban yang lain, mungkin lain waktu bisa kita sambung. Walaupun ini nggak seru kalau online ini, kalau offline itu lebih seru. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anur sebelum selesai bisa closing acara ini. Cukup, antum aja langsung tutup. Kami mengucapkan terima kasih Pak Indra atas ilmu yang diberikan, semoga ini manfaat dan berkah buat kami semua. Insya Allah kami termotivasi untuk lebih belajar lagi dan siap mengisi posisi-posisi presiden, gubernur, bupati, khususnya teman-teman mahasiswa STID. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan. Insya Allah ini bermanfaat. Kita bisa dengan sama-sama menutup ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustadz Nur, Ustadz Murjoko dan semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pamit ya. Saya juga pamit ya. Iya, Pak Nur. Ya, nanti ada pengumuman kalau ada pengumuman kita sampaikan di grup ya mahasiswa ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, teman-teman mahasiswa, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup Zoom ini? Ustadz minta nomor dari pemateri tadi. Ya. Minta nomor pemateri tadi, Ustadz. Ya, nanti saya sampaikan ke di CV ada, di CV. Belum ada CV PPT-nya, ada. Ustadz. Yang saya screenshot di Ahwat tuh Mbak Santi. Oh, Mbak Santi ya, Ustadz. Ya, itu ada nomor WA-nya. Dan nanti materinya akan dimintakan Pak Nur untuk di-share di grup masing-masing. Baik, Ustadz. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ke depan mungkin untuk berjalannya acara Zoom yang mungkin lebih baik ke depan. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah dijadikan host harus menyiapkan juga kalau suatu saat misalnya diminta membantu share screen. Jadi tidak lempar-lemparan ini tadi. Saya juga baru tahu dimasukin sebagai co-host hostnya oleh Mas Aditya nih. Artinya automatically langsung saja nanti teman-teman co-host menyiapkan, membantu share screen. Dan kalau misalnya pemateri belum dijadikan co-host, tapi harus dikasih tahu terlebih dahulu di awal supaya tidak gelagap juga. Siap, Ustaz. Saya minta maaf. Ya, silakan. Saya minta maaf kurang lancaran tadi itu, Ustaz. Ya, memang ini artinya dadakan semua nih. Memang harus disiapkan semua. Jadi pelajaran semua lah. Terus yang merekam tadi siapa? Fuad ya? Mas Fuad ya? Iya, Ustaz. Nanti bisa di-share bisa rekamannya ya. Mungkin kalau di-upload di YouTube saja mungkin, Ustaz ya. Kemudian saya nanti di YouTube nggak apa? Di YouTube pakai YouTube apa? YouTube
YouTube juga. Nggak tahu nanti Fuad biar yang mengaturnya. Ya, Dan ya, nanti linknya insya Allah kami share. Soalnya kalau dibagikan besar kemungkinan Ustaz videonya. berat ya. Ya di YouTube saja nggak apa-apa di share, sehingga kita bisa menontonnya ya. Siap Ustaz. Oke, kalau tidak ada yang bisa kita diskusikan, kita bisa akhiri, bisa kita tutup Zoom-nya ya. Nah Ustaz. Oke, Ya, Ustaz, nah, tutup aja Ustaz. oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.